Perkenalkan, nama saya Serius Mengwarugu, NIM 1905120404, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Jaringan yang dimaksudkan dan dibahas dalam video ini adalah jaringan komputer, yang artinya adalah sekumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung dan saling terintegrasi dan dapat saling bertukar informasi. Jadi mengenai video kali ini adalah membahas tentang bagaimana interaksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Selain daripada jaringan komputer, ada juga yang disebut dengan jaringan terdistribusi, yang adalah sistem yang berada pada jaringan. Ini sering kita temui di dalam penggunaannya, contohnya ATM ataupun situs berita. Pada prosesnya ini user tidak mengetahui kerumitan di dalam sistem pendistribusian data ini, tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat berbagai kerumitan, baik dari segi hardware dan juga software yang digunakan, di mana diakses dari perangkat yang berbeda namun bisa mendapatkan informasi yang sama. Inilah yang disebut dengan sistem distribusi di dalam jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan, yaitu ada berbagai macam, contohnya PAN, LAN, MAN, dan WAN. Personal Area Network atau biasa juga disebut dengan PAN adalah istilah komputer yang menggunakan jaringan dalam ruang lingkup yang kecil. Contohnya penggunaan PAN ini adalah seperti desktop terkoneksi dengan printer ataupun dengan mouse wireless ataupun dengan perangkat-perangkat lainnya di dalam satu lokal. Di atas dari cakupan PAN ada yang disebut dengan LAN yang biasanya mencakup satu ruangan ataupun satu gedung. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, yang merupakan jaringan yang komputer yang dapat mencapai hingga satu kota dan memiliki transfer data dengan kecepatan yang tinggi. Penggunaan MAN sendiri antar kota biasanya digunakan dalam data perbankan ataupun pengiriman data yang antar lokal lainnya. Di atas dari MAN atau Metropolitan Area Network ada yang disebut dengan WAN, yang merupakan Wide Area Network. Cakupan Wide Area Network itu sangat luas sehingga bisa menghubungkan antar negara. Nah, itu saja pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Sekarang berdasarkan cara aksesnya, jaringan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jaringan intranet, yang merupakan jaringan yang sempit dan privat dibanding dengan internet. Artinya akses informasi di dalam intranet itu hanya bersifat private dan tidak bisa digunakan secara publik. Sedangkan internet adalah jaringan yang terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia dapat saling terhubung. Berdasarkan cara pengaksesannya, berarti publik dapat mengakses seluruh data yang ada di internet. Itulah yang disebut dengan internet. Berdasarkan cara membangunnya, jaringan komputer juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ad hoc dan juga ada infrastruktur. Pembangunan berdasarkan ad hoc berarti merupakan pembangunan jaringan yang menggunakan satu atau lebih perangkat wireless yang dapat berkomunikasi secara langsung. Sedangkan yang menggunakan jaringan infrastruktur yaitu merupakan perangkat-perangkat dalam satu jaringan yang menggunakan satu perangkat Wi-Fi yang disebut access point atau AP sebagai bridge antar piranti wireless. Jadi dia menghubungkan seluruh perangkat di dalam satu jaringan. Di dalam jaringan komputer ada istilah yang disebut dengan topologi, yang merupakan satu cara untuk membuat komputer saling terhubung. Dari berbagai macam cara, pasti di dalam setiap cara penghubungan komputer atau topologi ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Cara untuk menghubungkan komputer atau topologi yang pertama adalah topologi ring, yang merupakan penghubungan beberapa komputer dengan cara penyusunan seperti cincin. Adapun kelebihan dari topologi ini, yang pertama adalah mudah untuk dirancang, mudah untuk melakukan instalasi baru, kemudian penggunaan kabel yang lebih hemat, dan kecepatan aliran data yang lebih tinggi. Kenapa kecepatan datanya lebih tinggi? Karena bisa saling terhubung dari ujung yang pertama, kalau memang terhalang bisa melalui ujung yang lain, karena semua ujung terhubung di dalam satu kabel. Namun ada juga kelemahan dari topologi ini, yaitu diantaranya adalah jika ada kerusakan di satu sisi, maka keseluruhannya akan merasa terganggu. Kemudian kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node yang ada di dalam satu jaringan. Kemudian sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Topologi berikutnya adalah topologi star, yang bentuknya ya sesuai dengan namanya seperti bintang, yang dimana membutuhkan satu perangkat komputer yang memiliki pusat dari node-node yang ada.
Sistem ini juga memiliki kelebihan, yaitu seperti mudah untuk dirancang, kemudian memiliki fleksibilitas yang tinggi karena penambahan dan pengurangan tidak akan mengganggu komputer yang lain. Kemudian lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan karena yang terganggu pasti hanya satu komputer yang bermasalah. Namun topologi ini sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu contohnya perangkat menjadi terpusat sehingga data yang dari komputer utama, jika komputer utama terganggu maka semua komputer klien tidak akan bisa mengakses informasi. Jadi arus data sangat tergantung pada perangkat utama. Kekurangan lainnya dari sistem topologi ini yaitu membutuhkan biaya yang besar karena untuk membangun instalasi seperti ini membutuhkan banyak kabel. Topologi berikutnya adalah topologi tree yang merupakan topologi yang berbentuk pohon, yang merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Keuntungan dari menggunakan topologi ini yaitu cocok untuk digunakan dalam skala besar karena jika ada sistem yang terganggu salah satu maka tidak akan mengganggu informasi yang lainnya yang menuju ke komputer yang lain. Namun demikian juga sebaliknya, kekurangan dari sistem ini jika kabel utama yang menghubungkan semua cabang-cabang terganggu, maka semua juga komputer klien tidak bisa mengakses informasi. Topologi berikutnya adalah topologi mesh yang merupakan topologi yang dimana semua komputer dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Topologi ini sangat menguntungkan apabila keamanan sangat dijaga di dalam penyebaran informasi di dalam penghubungan komputer. Apa? Karena di dalam sistem ini komputer dapat mengirim informasi secara langsung ke target tanpa harus melalui node-node yang lain. Namun ada juga kekurangan dari sistem ini yang dimana sistem pembangunan dalam jaringan ini termasuk sangat rumit karena menghubungkan semua komputer. Kemudian juga membutuhkan banyak kabel dan juga port input output. Kemudian juga biaya dari kabel yang digunakan tidak sedikit. Topologi berikutnya adalah topologi bus yang merupakan topologi yang mengandalkan satu kabel utama yang menghubungkan beberapa komputer. Keuntungan utama dari menggunakan sistem ini adalah irit kabel sehingga membuatnya lebih hemat dalam pembangunan sistem atau instalasi dari sistem topologi bus ini. Namun ada juga kekurangannya, yaitu dimana semua komputer tergantung pada kabel utama yang dimana jika terganggu maka semua komputer akan merasakan dampak dari terganggunya koneksi ke server. Nah, itu saja beberapa pembagian berdasarkan topologi yang digunakan di dalam menghubungkan beberapa komputer. Sekarang kita juga lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Berdasarkan penggunaan kabel dapat digolongkan menjadi dua, yaitu jaringan kabel atau wire network. Ada juga yang disebut dengan nirkabel atau wireless network. Yang pertama adalah jaringan yang menggunakan kabel atau wired network, yang dimana menggunakan kabel di dalam menghubungkan beberapa komputer. Untuk saat ini, kelebihan yang paling dimanfaatkan dari sistem ini yang pertama mungkin adalah tingkat keamanan yang relatif tinggi, kemudian juga kecepatan pengiriman data yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem lainnya. Namun ada juga kekurangannya, seperti dalam hal kerapian. Jika yang menggunakan tidak rapi maka kabel-kabel akan menjadi berantakan, kemudian jaringan yang dihasilkan atau aksesnya terbatas hanya sejauh kabel yang telah menghubungkan beberapa perangkat. Jenis jaringan berikutnya yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Kelebihan dari menggunakan sistem ini adalah terlihat lebih minimalis karena tidak menghubungkan begitu banyak kabel, kemudian mudah dalam proses instalasi. Dari segi jangkauan pun dia lebih fleksibel daripada yang menggunakan kabel. Namun kelemahannya juga ada beberapa yang seperti gangguan gelombang jaringan, kemudian keamanan data kurang terjamin, kemudian konfigurasi yang lebih rumit, juga kapasitas jaringan yang terbatas, biaya investasi yang cukup mahal. Koneksinya tergantung pada kondisi cuaca, kemudian juga kapasitas jaringan yang terbatas karena keterbatasan spektrum. Berdasarkan cara pembagian data dapat juga digolongkan dalam 3 macam, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah istilah untuk mendefinisikan suatu proses komunikasi di mana data atau informasi dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan multicast yaitu merupakan sistem pengiriman data dari satu komputer atau satu sumber informasi ke beberapa komputer sekaligus yang menuju ke alamat grup yang ditentukan. Kemudian berdasarkan cara pengirimannya lagi ada yang disebut dengan broadcast,
yang dimana mengirimkan data, dimana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Contohnya adalah seperti penyiaran radio ataupun televisi. Baik, sekian saja penjelasan mengenai model infrastruktur jaringan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat atau dalam penyampaian saya ada yang menyinggung. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam menonton video ini.